Oke, halo rekan-rekan investor. Selamat datang lagi di sesi bedah emiten kita. Sebagai mentor kalian di pasar saham, hari ini saya lagi semangat banget nih buat ngajak kalian masuk ke sebuah masterclass singkat tapi padat daging. Kita bakal skip dulu pergerakan harga saham harian yang bikin pusing dan fokus ke satu hal yang jauh lebih penting, mencari harta karun atau nilai intrinsik sejati di bursa kita. Perhatian kita hari ini tertuju pada satu emiten yang menurut kacamata saya ini beneran hidden gem, PT Diamond Food Indonesia Tbk atau kode sahamnya DMND. Siapin catatan ya, karena kita bakal kupas tuntas secara sistematis kenapa perusahaan ini pantas banget dapat perhatian lebih dari sekedar pandangan sekilas. Nah, ini silabus masterclass kita hari ini. Kita bakal mulai dari mencari permata tersembunyi, ngebedah fundamental bisnisnya, ngitung harga wajar sahamnya, mecahin misteri kenapa valuasinya bisa semurah itu, sampai ngebahas katalis penggerak harga, dan pastinya ditutup sama strategi investasi buat kita eksekusi. Kita langsung masuk ke bagian pertama, menemukan permata tersembunyi. Coba Anda bayangin skenario ini sejenak. Gimana kalau di depan mata Anda ada raksasa industri consumer goods, sebuah mesin penyetak uang dengan skala yang masif. Dan yang paling luar biasa, mereka nggak punya utang bank sama sekali. Tapi anehnya, sahamnya lagi diobral besar-besaran sama pasar. Kebanyakan orang pasti bakal mikir, wah pasti ada yang salah nih sama perusahaannya. Tapi buat kita-kita yang beneran value investor, ini justru undangan VIP buat investigasi lebih dalam kan? Oke, mari kita selami ini. Coba perhatiin angka price to book value atau PBV si DMND ini. Cuma 0,92 kali. Artinya apa sih bahasa gampangnya? Saham ini tuh lagi ditransaksikan di bawah nilai bersih asetnya loh. Berdasarkan data terbaru, nilai buku per saham DMND ada di angka Rp691,21, sementara harga pasarnya nyungsep jauh di bawah itu. Ibaratnya, Anda lagi beli aset utuh perusahaan ini dengan harga diskon yang lebih murah dari nilai likuidasinya loh. Ini benar-benar definisi klasik dari deep value investing. Lanjut ke bagian kedua, fundamental dan parit ekonomi perusahaan. Kekuatan utama DMND ini sebenarnya ada di model bisnisnya yang terintegrasi secara vertikal. Ini tuh kayak parit ekonomi yang nyaris nggak bisa ditembus kompetitor. Mereka nggak cuma produksi susu dan es krim lewat Diamond Cold Storage, tapi distribusinya dipegang sendiri. Anak usahanya, PT Sukanda Jaya, itu raksasa distribusi rantai pendingin atau cold chain skala nasional. Mereka pegang kendali penuh dari hulu ke hilir, mulai dari manufaktur, impor barang, manajemen inventory, sampai jualan langsung ke retail. Karena semuanya dipegang sendiri, mereka bisa ngontrol margin keuntungan dengan bebas, dan mastiin kualitas produknya tetap prima sampai ke tangan konsumen. Coba Anda lihat skala infrastruktur dunia nyata mereka yang masif ini. Dan jujur aja, bagian yang paling bikin saya sebagai mentor Anda bisa senyum-senyum sendiri adalah struktur modal mereka. Punya skala bisnis segede ini dengan absolut nol utang bank, itu ketahanan yang luar biasa banget. Di tengah ekonomi makro yang naik turun dan suku bunga yang nggak pasti, punya neraca sebersih ini itu berarti manajemen bisa tidur pulas setiap malam. Arus kas yang masuk bisa full dipakai buat ekspansi operasional atau dibagiin ke pemegang saham, bukan buat bayar bunga pinjaman ke bank. Dan fundamental yang kokoh itu bukan cuma cerita, beneran terbukti dari angka-angka ini. Di tahun penuh 2025, DMND berhasil nyetak pendapatan sebesar Rp11,09 triliun, tumbuh 13,1% dari tahun sebelumnya. Bahkan yang lebih gila lagi, laba bersih mereka terbang 18,5% ke angka Rp431,2 miliar. Ini jadi bukti nyata kalau terlepas dari harga sahamnya yang lagi lesu di pasar, mesin bisnis DMND ini justru lagi jalan ngebut dan terus ngasih pertumbuhan yang sangat solid. Kita masuk ke bagian ketiga, menghitung nilai wajar saham. Seberapa murah sih sebenarnya saham ini? Dan ini dengan brilian mengilustrasikan anomali pasar yang lagi terjadi di depan mata kita. Biasanya kan di sektor barang konsumsi pokok, perusahaan mapan dengan laba yang terus naik itu pasti dihargai mahal. Coba kita bandingin sama raksasa sejenis. Ultra Jaya atau ULTJ itu PBV-nya 2,01 kali. Terus Indofood CBP atau ICBP di angka 1,9 kali. Lalu kita lihat DAMND, raksasa tanpa utang, marginnya sehat banget, cuma dihargai dengan PBV 0,92 kali. Ada ketimpangan yang lumayan parah di sini kan? Sebuah celah valuasi yang rasanya terlalu gede buat kita lewatin gitu aja. Sekarang mari kita bedah bareng-bareng buku catatan valuasi saya. Kalau kita pakai pendekatan yang cukup konservatif aja, naruh target PBV moderat di 1,2 kali, yang mana ini masih jauh di bawah rata-rata industri, yang biasanya 1,5-2 kali, nilai wajarnya DMND itu ketemu di Rp830 per saham. Di sisi lain, kalau kita pakai hitungan model discounted cash flow atau aliran kas terdiskonto dengan asumsi pertumbuhan standar 8% per tahun, nilai intrinsiknya ada di kisaran Rp765-805 per lembar saham.
Dari harga pasar saat ini, kedua metode hitungan kita ini ngasih margin of safety yang super tebal sekitar 19-28%. Resiko turunnya sangat terbatas, tapi potensi keuntungannya signifikan banget. Masuk ke bagian keempat, misteri valuasi murah. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kalau saham ini emang bagus banget, kok pasar ngehargainya super murah? Nah, apa yang benar-benar menarik dari slide ini adalah fakta struktur kepemilikannya. Akar masalahnya jelas ada di sini. Coba deh perhatian porsi saham publik scriptless yang beredar bebas, cuma 8%. Bayangin, sisanya itu dikuasai erat banget sama pengendali dan institusi afiliasi mereka. Free float yang super minim ini akhirnya nyiptain krisis likuiditas. Sahamnya jadi kering banget di pasar. Manajer investasi atau fund manager gede itu nggak berani masuk, karena mereka nggak bisa asal beli atau jual saham dalam jumlah banyak tanpa ngerusak harga pasarnya. Jadi teman-teman, masalahnya ini bukan di bisnis perusahaannya, tapi murni di suplai sahamnya yang seret. Kutipan dari salah satu investor retail ini menurut saya pas banget nangkep psikologi pasar saat ini. Saham DMND itu cuma dilihat sebagai tempat parkir dana yang aman banget karena emang fundamentalnya defensif, tapi bikin ngantuk karena harganya nyaris nggak gerak. Frustrasi di kalangan retail ini nyata loh, dan selama status saham ini tetap tidak investable buat arus dana institusi raksasa gara-gara masalah likuiditas yang kita bahas tadi, ya harganya bakal terus-terusan nyangkut di bawah nilai intrinsiknya. Bagian kelima, katalis penggerak harga saham. Terus, hal besar apa dong yang bakal maksa pasar sadar sama nilai wajarnya DMND? Jadi, poin krusialnya ada di dua katalis raksasa ini yang sekarang lagi nunggu di depan mata kita. Pertama, dari sisi operasional bisnis, program pemerintah makan bergizi gratis atau MBG ini adalah game changer mutlak. Kebijakan ini bakal nyiptain gelombang permintaan baru yang masif banget buat produk susu dan protein. Dan DMND jelas punya infrastruktur buat nyuplai itu semua. Kedua, dan ini yang paling penting buat pergerakan harga sahamnya, aturan baru dari Bursa Efek Indonesia yang memaksa emiten buat menuhin batas minimum free float 15%. Aturan ini secara hukum bahkan maksa pengendali buat ngelepas sebagian sahamnya ke publik. Kalau ini terjadi, keran likuiditas yang selama ini mampet bakal kebuka lebar, dan akhirnya ngundang dana institusi gede buat berbondong-bondong masuk. Mari kita beralih sebentar dan melihat gimana momentum ini perlahan mulai kebangun di teknikal. Kita udah lihat bareng-bareng ada pertumbuhan fundamental yang solid di kuartal 4 tahun 2025. Terus, masuk bulan April 2026, indikator teknikal kita udah mulai nunjukin adanya fase akumulasi yang diam-diam terjadi. Sampai akhirnya di bulan Mei 2026, ringkasan pergerakan rata-rata kita udah memicu sinyal sangat beli atau strong buy, pas harganya bertahan kuat di atas level psikologis 600. Artinya apa? Fundamental yang selama ini undervalued, sekarang mulai divalidasi sama momentum teknikal yang bullish. Semuanya perlahan mulai sejalan nih. Dan sampailah kita di bagian terakhir, kesimpulan strategi investasi. Mari kita tarik kesimpulan buat eksekusinya. Sebagai mentor, ini arahan langsung dari saya buat portofolio Anda. Langkah pertama, Anda harus benar-benar mengadopsi mentalitas buy and hold yang kental. Saham ini tuh bukan instrumen buat trading harian yang reaktif. Langkah kedua, pantau terus kapan manajemen akhirnya merealisasikan aturan free float 15% dari bursa. Begitu hal itu kejadian, percayalah likuiditasnya bakal melonjak. Dan langkah ketiga, perhatiin terus laporan keuangan mereka di masa depan buat ngelihat seberapa gede sih arus kas tambangan yang berhasil dicetak dari proyek nutrisi pemerintah. Intinya, fokus aja sama prospek jangka panjang menuju target nilai wajar kita di Rp800–850 dan tutup mata sama riak-riak kecil harian di pasar. Saya akan menutup sesi Explainer Masterclass kita hari ini dengan sebuah refleksi untuk Anda renungkan. Angka itu nggak pernah bohong. Fundamental DMND kokoh banget kayak benteng dan harga sahamnya beneran luar biasa murah. Tapi ingat, dalam dunia value investing, tantangan terberatnya itu bukan pas kita lagi ngitung rumusnya, melainkan pas kita harus ngelawan psikologi kita sendiri. Pertanyaan terpenting buat Anda sekarang adalah, apakah Anda punya kesabaran ekstra dan disiplin baja untuk menanam benih hari ini dan nunggu dengan tenang sampai pasar akhirnya nyadar letak emas yang sesungguhnya ini? Coba pertimbangkan matang-matang buat strategi investasi kalian. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah emiten kali ini. Teruslah belajar dan selamat berinvestasi dengan cerdas.